Gesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan dengan judul Jaringan Syaraf Tiruan. Dan kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Himsagi Fajrin dengan NIM 027. Yang kedua ada M. Hakikul Badri dengan NIM 037. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Fajar Baturrahman dengan NIM 050. Dan yang keempat ada saudara Sultan Muhammad Fasya dengan NIM 081. Next. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Hakikul Badri. Mangga saudara Hakikul dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Latar belakang jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu cabang dari AI, Artificial Intelligence, adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Nah, istilah buatan ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Next. Nah, di sini saya akan membahas definisi, yaitu definisi jaringan syaraf tiruan. Nah, menurut Pito Warno mengatakan bahwa jaringan syaraf tiruan merupakan sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf biologi. Jaringan syaraf tiruan ini sebagai generasi model matematika dari jaringan syaraf biologi, dengan asumsi bahwa yang pertama itu pemroses informasi terjadi banyak elemen sederhana neuron. Nah, yang kedua itu sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Nah, yang ketiga itu penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Yang keempat yaitu untuk menentukan input, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi, biasanya bukan fungsi linier, yang dikenakan pada jumlah input yang diterima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan jaringan syaraf tiruan. Yang pertama itu ada tahun 1943 oleh Wolfgang Mikuloc dan Walter Pitts. Merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron pada jaringan syaraf. Nah, yang kedua itu pada tahun 1949 oleh Donald O. Hebb memperkenalkan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh neuron yang kini dikenal dengan konsep Hebbian Learning. Nah, yang ketiga itu tahun 1952 oleh Ashby dalam buku The Origin of Adaptive Behavior memperkenalkan ide pembelajaran aditif. Pada tahun 1954 yaitu oleh Minsky dalam tesis doktor berjudul Neural Network memperkaya pemahaman jaringan syaraf tiruan ke arah yang lebih komprehensif.
Lalu yang ke 1956 oleh Taylor meletakkan dasar struktur jaringan syaraf tiruan asosiatif memori. Lalu pada tahun 1958 oleh Rosenblatt mengembangkan konsep dasar tentang perseptron untuk klarifikasi pola. Lalu pada tahun 1960 oleh Woodrow dan Hoff mengembangkan Adelaide untuk kendali adaptif dan pencocokan pola yang dilatih dengan aturan pembelajaran least mean square. Lalu pada tahun 1965 oleh Niels Nilsson membuat mesin monografi pertama yang menggunakan teknik jaringan syaraf tiruan. Lalu pada tahun 1974 oleh Weierbrod memperkenalkan algoritma backpropagation untuk melatih perception dengan banyak lapisan. Pada tahun 1975 oleh Little dan Shaw mengembangkan jaringan syaraf menggunakan model probabilistik. Lalu pada tahun 1980 mengaplikasikan mesin jaringan syaraf tiruan pada bidang biologi untuk tujuan pencocokan pola secara visual. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Himsari Fajrin di sini akan menjelaskan tentang kemampuan jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada non-linearity, di mana non-linearity adalah sebuah neuron buatan bisa saja linear atau tidak linear. Yang kedua ada input-output mapping, yaitu sebuah paradigma populer dari pembelajaran yang disebut learning with a teacher atau belajar dengan guru, atau supervised learning, yaitu pembelajaran terbimbing yang melibatkan modifikasi bobot sinapsis jaringan saraf tiruan dengan mengaplikasikan kumpulan sampel training. Yang ketiga ada adaptivity. Adaptivity ialah neural network yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bobot sinaptik mereka terhadap perubahan pada lingkungannya. Yang keempat, ada evidential response. Dalam konteks klasifikasi pola, jaringan saraf dapat dirancang untuk memberikan informasi, tidak hanya tentang pola yang khusus. Yang kelima ada contextual information atau pengetahuan yang direpresentasikan oleh struktur dan aktivasi dari jaringan saraf. Yang keenam ada fault tolerance, yaitu jaringan saraf yang diimplementasikan pada bentuk hardware memiliki potensi untuk bersifat fault tolerant atau toleran terhadap kesalahan, dalam arti bahwa kinerjanya menurun dalam kondisi operasi yang buruk. Yang ketujuh ada VLSI implementability, yaitu sifat dasar dari jaringan saraf tiruan yang paralel membuatnya berpotensi untuk mengkomputasikan tugas-tugas tertentu dengan cepat. Yang kedelapan ada uniformity of analysis and design. Pada dasarnya, jaringan saraf tiruan dikenal sebagai pemroses informasi. Yang kesembilan ada neurobical analogi, yaitu rancangan jaringan saraf tiruan yang dianalogikan dengan otak manusia, yang merupakan bukti nyata bahwa toleransi terhadap kesalahan pada pemrosesan paralel tidak hanya mungkin, tetapi juga cepat dan kuat. Selanjutnya ada konsep dasar jaringan saraf tiruan.
Kerangka kerja jaringan saraf tiruan bisa dilihat dari jumlah lapisan atau layer dan jumlah neuron. Neuron-neuron tersebut terkumpul di dalam lapisan-lapisan yang disebut neuron layers. Lapisan-lapisan penyusun jaringan saraf tiruan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada lapisan input. Node-node di dalam lapisan input disebut unit-unit. Kedua, lapisan tersembunyi. Itu node-node dalam lapisan ini disebut unit-unit tersembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya ada arsitektur jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan dirancang dengan menggunakan suatu aturan yang bersifat menyeluruh atau general rule, di mana seluruh model jaringan memiliki konsep dasar yang sama. Arsitektur sebuah jaringan akan menentukan keberhasilan target yang akan dicapai karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan arsitektur yang sama. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, neural network atau jaringan saraf tiruan merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Yang kedua, jaringan saraf tiruan sederhana pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitt di tahun 1943. McCulloch dan Pitt menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf manusia terdiri atas sel-sel yang disebut neuron. Ada 3 komponen utama neuron, yaitu dendrit, soma, dan akson. Pada jaringan saraf tiruan, istilah neuron sering disebut dengan unit, sel, atau node. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.